Oke guys, selamat pagi. Hari ini tanggal 21 Januari, hari Jumat, tahun 2022. Gua akan analisa market untuk sesi Eropa dan kemungkinan untuk minggu depan, sentimen minggu depan karena hari ini baru aja eh, market market saham itu crash ya. Bukan enggak terlalu crash parah sih, biasa. Maksudnya lagi down yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat volatile hari ini market saham SPX dan indeks saham yang lainnya. Untuk berita berita yang gue punya itu minggu depan akan ada Federal Meeting ya. Jadi Fed ngadain FOMC lagi, Federal Amerika itu akan membahas soal tapering lagi itu minggu depan. Jadi menurut gue para partisipasi market ini ada yang sudah taking profit, ada yang sudah hedging, atau bahkan dari federalnya sendiri itu udah benar-benar mempercepat frekuensi taperingnya yang mengakibatkan ya marketnya crash kayak gini. Jadi semua long setup itu violet dari daily. Oke, kita mulai dari pasar obligasi ZB kontrak 30 tahun. ZB atau pasar obligasi ya. Sebelumnya dia berada di short setup ya. Ketika pasar pasar obligasi itu downtrend, itu akan ngebuat pasar saham naik. Jadi kemarin waktu pasar obligasi itu turun ya, pasar saham naik. Uangnya di pasar saham. Setelah itu dia sudah menyelesaikan target dan mungkin sekarang bakal squeeze ke extensi short levelnya yang kedua. Kemarin di sesi Eropa dia punya long setup yang sloppy, tapi ketika masuk sesi Eropa malam, ketika masuk sesi New York juga berhasil dipertahankan kembali dan mencapai target. Dan ini akan membawa kita squeeze ke short setup yang ekstensi kedua tadi. Jadi ini kenapa saham-saham atau pasar bank saham juga itu lagi downtrend atau turun, atau bisa dibilang crash cepat, volatile banget turunnya karena pasar obligasi sedang retrace ke ekstensi shortnya sedang naik. Biris selama berada di bawah 618 ini 156,24 ya. Kontrak 10 tahunnya juga sama. Ekstensi short sebelumnya berhasil mencapai target dan sekarang squeeze ke ekstensi short yang kedua. Kalau ini sampai break, kayak itu akan ngebuat market saham makin turun lagi. Dia sama case-nya dengan kontrak obligasi 30 tahun. Yang ini kontrak 10 tahunan. Oke, kita lihat di pasar saham juga sedang turun ini yang ngebuat market saham crash. Di short setup yang pertama di trade di 382. Setelah itu dia ngebuat ekstensi ya, dan kemungkinan sekarang berada di ekstensi dalam ekstensi. Tapi yang kita gunakan sebagai biris below level kita ya, ini. Jadi anchor yang ini untuk sementara. Ya dia kemungkinan memang masih ada ekstensi after ekstensi. Kalau ini break masih ada ekstensi yang gunakan anchor yang ini. Oke, jadi bisa dibilang market saham sekarang berada di downtrend. Dari daily, kenapa bisa ada reaksi profit taking kayak gini? Ada reaksi sell off karena tahun lalu mereka buy di bulan Desember dan ya walaupun belum nyampe ini profit taking levelnya, tapi karena ada kemungkinan ada berita soal meeting Fed di minggu depan, mereka kayak hedging posisi mereka, hedging atau malah bisa dibilang mereka sudah profit taking.
di saham-saham mereka yang sudah mereka invest di bulan Desember. Dan mungkin sekarang kita retrace ke sini, atau mungkin full retracementnya kita belum tahu. Yang jelas sekarang berada di downtrend untuk pasar saham. Jadi bond market up, pasar saham lagi turun. Kita lanjut ke forex untuk lihat kekuatan dolar. USD Japanese Yen, ini udah gua bahas kemarin. Ini gua baikin dulu. Kemungkinan kita berada di long ekstensi setup weekly-nya, ya. Jadi di high di bulan Maret tahun 2021 ke high di bulan Desember 2021. Memang ada potensi ya, kalau USD Japanese Yen ini bakal berubah arah, tapi secara dari weekly daily chart masih uptrend, masih sangat-sangat uptrend. Kalau ini gagal masih ada tradisional, masih ada full retracement. Oke. Nah, di tahun sebelumnya, di tahun 2020 downtrend. Ketika masuk tahun 2021 tahun baru, uptrend. Nah, sekarang tahun 2021 uptrend. Kemungkinan tahun 2022 kalau memang mengikuti histori yang sama, kita bakal downtrend. Dan itu akan menyebabkan kelemahan dolar kalau memang downtrend di tahun 2022. Time frame lebih kecilnya, intraday. Gua hapus yang ini, gua hapus dulu biar enak jelasin ya. Kita sudah punya short setup yang berhasil di trade ya. Di trade di 114. Ini short trade ini terjadi setelah dia ngebreak long ekstensi. Terbitlah short setup. Di trade di 0,5 dan ini sudah dikonfirmasi ketika dia ngebreak support yang ini. Kemarin di sesi Asia dan sesi Eropa, di trade lagi di 0,5 dan sedikit lagi mencapai target. Oke. Jadi ini kita gunakan sebagai bearish below the line untuk USD Japanese Yen 114 dolar, 0,664. Kalau memang ada kesempatan buat kita join the trend lagi ya, kemungkinan di sini. Tapi karena ini dia sudah membuat lower low, agak aneh kita kalau buat short setup lagi. Lebih risk selama berada di 114 dolar. Dan di sini ini bukan kelemahan dolar yang menyebabkan USD turun di mata uang pairing Japanese Yen. Di sini yen yang sedang menguat. Ya, ini mata uang yang berpairing dengan Japanese Yen semua turun. Jadi sekarang ada USD, kekuatan USD dan kekuatan Japanese Yen. Jadi bisa dibilang sekarang yen menjadi mata uang yang paling kuat untuk sekarang. Kenapa gitu? Kita lihat di Aussie Dollar. Aussie Dollar berada di short setup weekly-nya. Oke. Short setup weekly ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break tradisional long. Nah, tadi malam dia di sesi New York memang dia nge-break short setup pertamanya yang seperti gua bahas, dia suka banget nge-break short setup yang pertama setelah nge-break long trend time frame besar ya. Pasti paling nggak dia ngebuat double top nanti. Kemungkinan ini bisa ngebuat double top nanti. Lalu dia kembali memulai reaksi sell off-nya di 0,5 weekly-nya. Ya. Resisten 0,5 weekly-nya. Ini resisten ya. Oke, kalau untuk Aussie USD menurut gua ya untuk long term ya selama berada di bawah 0,73 dolar bearish dan ini mewakilkan kekuatan dolar. Yang perlu kita lihat nanti ini lagi. Dan sekarang ini sudah mau nge-break lagi nih long setup yang ini di sesi Asia ini. Kalau ini break, ini akan jadi konfirmasi lagi dan itu akan mungkin kita ntar bisa ngebuat short setup begini ya. Kalau memang kita lihat dari sentimen USD menurun atau ngelihat pasar saham sedang turun downtrend di mana itu mewakilkan USD menguat, kayak ini bisa kita jadikan short setup next ya. Tapi kita sekarang observasi dulu untuk long setup yang ini. Euro USD
Euro USD. Euro sekarang jadi mata uang yang sangat-sangat lemah. Di daily, dia punya short extension yang anchor-nya digunakan dari neckline weekly-nya ke sini. Dan ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break long tradisionalnya sebelumnya. Dan di sini bahkan dia sekarang belum nge-trade full retracement ya. Ya. Ini belum nge-trade full retracement ya. Nah, sekarang yang perlu kita observasi ya, ingat observasi, kemungkinan hike di sesi New York ini, ke low yang di pagi hari ini yang akan ngebuat entry untuk continuation downtrend-nya. Ya. Jadi ini mungkin first test, mungkin kita jadikan observasi dulu. Nanti dilihat lagi di sesi New York nanti malam. Kita lihat dulu apakah ada reaksi di sini apa enggak. Sama kayak Aussie USD. Ya, ini Aussie USD sekarang sudah nge-break. Ya, kita tunggu jika ada retracement yang ada partisipasinya yang bisa membawa kita continuation dari downtrend ini, dari kekuatan dolar. Oke, pound sterling GBP ini weekly berada di short setup. Sesi New York tadi malam benar-benar di reject pas di 0,5 retracement ya, 50% retracement ya. Nah, yang perlu kita observasi di sesi Eropa nanti jika ada another entry untuk short setup ya, yang akan membawa kita ke continuation downtrend ini. Biris selama berada di bawah 1,368 ya. Kita perlu observasi dulu yang ini. Nah, itu kita membawa kita ke komoditas gold. Nah, gold yang bisa gue bilang hampir semua komoditas sekarang berada di bull market termasuk gold. Ya, gold ulang aja. Long setup berhasil mencapai target dan sekarang berpotensi ngebuat ekstensi. Ekstensi tadi malam itu berhasil di trade di 0,5 dan berhasil mencapai target. Setelah itu dia ini ekstensi kedua. Ya, di trade lagi di sesi New York tadi malam dan sekarang ini kita jadikan acuan bullish above the line 618 ya, 1836. Nah, sifatnya dari gold ini dia jarang banget ngebuat ekstensi. Dia paling senang ngebuat tradisional. Bisa lihat dari weekly, dia lebih senang ngebuat tradisional series. Jarang dia bermain ekstensi. Jadi nggak perlu kaget kalau memang ekstensi ini violet ya. Jika ekstensi ini violet, sudah biasa kemungkinan tradisional atau full ekstensi. Full retracement. Jadi ini yang kita gunakan bullish buffline kita. Selama berada di atas $1.807, gold bullish ya. Tapi sekarang kita lihat dulu di ekstensi level ini, apakah break apa enggak. Silver, seperti yang udah pernah gue bahas ya, gue bilang kalau gold itu bullish, silver lebih bullish. Gold bearish, silver lebih bearish. Dari weekly, dia punya long setup yang front run di 0,5, targetnya $34. Ini weekly. Oke, di daily, udah kelihatan di daily. 4 hour ya. Sebelumnya di sini dia punya long setup yang violet atau bisa bilang ini sloppy. Setelah itu dia nge-break short dan nge-trade long. Di sini 382.
akan front run. Jadi ini jeleknya silver. Silver itu panutannya ya gold. Cuma dia geraknya lebih agresif. Jadi kalau mau nge-trade silver, gold yang dijadikan acuan ya. Jadi sini kemungkinan ngebuat ekstensi nanti ya. Belum ada, tapi di sini belum ada tanda-tanda dia ngebuat ekstensi, dan sama kayak gold, silver itu jarang ngebuat ekstensi. Mungkin dia tradisional ya, atau full retracement. Ini yang kita gunakan bullish buff light selama berada di atas $23, $22,9. Tetap jadikan gold sebagai guide kalian jika kalian nge-trade silver. Oke, lanjut ke indeks dan saham. Indeks dan saham punya leading indicator namanya VIX. VIX naik, SPX turun. Sorry, indeks dan saham turun, terutama SPX atau S&P 500. Ya, kalau VIX turun, saham dan indeks saham naik. Dari weekly chart kita punya short setup. Ya, ini kenapa kemarin di bulan November sampai bulan Desember itu indeks dan saham bullish ya, termasuk kayak BTC. Jadi ini juga bisa dijadikan leading indicator untuk cryptocurrency sebenarnya. Cuma lebih bagusnya dipakai untuk nge-trade SPX ya, menurut gua, atau indeks dan saham yang lainnya. Di daily time frame-nya, kita lihat di 4 hour karena nggak kelihatan kalau di daily. Kita punya short setup. Dan sekarang kita squeeze lagi. Pertama sudah di trade di sini ya. Belum mencapai target, targetnya di $15. Dan sekarang squeeze lagi ke atas. Squeeze ini yang mengakibatkan saham-saham turun. Termasuk crash hari ini. Bisa dilihat ini candle gede. Ini ngebuat saham-saham anjlok hari ini. Dia punya long series. Ini long trade yang pertama, long trade kedua tradisional, long trade ketiga tradisional lagi, dan nge-blast up target. Dan di sini kemungkinan dia bakal ngebuat ekstensi. Ekstensi atau mungkin tradisional ya. Kalau tradisional violet masih ada full extension. Tapi secara garis besar selama di daily, selama berada di bawah $26 bearish, dan itu bullish untuk market indeks dan saham. Untuk time frame intraday-nya, ini kita gunakan nanti jadikan korelasi dengan VIX dengan SPX. Kita bisa gunakan ini sebagai mencari short entry di SPX atau di indeks saham yang lainnya ya. Jadi untuk VIX selama berada di atas $23 bullish dan bearish untuk market indeks dan saham. Kita lihat di SPX, IS ini mini future S&P, jadi ini future-nya S&P ya. Sama di sini ngebuat tradisional dengan sama kayak VIX, ngebuat tradisional. Tradisional pertama, kedua, yang kedua ini di sini. Sudah ngebuat tradisional ketiga ya. Dan semua variasi dari short setup ini sudah berhasil mencapai target. Yang perlu kita kalau memang ada entry lagi ngebuat untuk short setup ini untuk mengikuti short trending ini atau downtrend ini, itu high di hari Kamis kemarin ya, hari Rabu kemarin, ini high di hari Rabu ya, hari Rabu atau di high hari Kamis. Jadi ini kemungkinan bisa menjadikan short entry untuk join the trend. Dilihat dari daily S&P ya. Ntar nih gue lihat. Di sini sudah ngebreak variasi longnya, tradisional long. Ini sudah break dan ini sudah break 618. Mungkin bisa dibilang sloppy, maybe, but dari intraday time frame ya, kita sudah tahu kita berada di downtrend ya. Don't fight the trend. Di sini memang ada potensi kita ngebuat ekstensi ya. Tapi selama belum ada yang berhasil di trade ekstensinya, kita harus tetap gunakan yang paling pastinya. Itu di
Sini, antara high yang ini atau high di hari Rabu atau high di hari Kamis, sesi New York. Oke, biris selama berada di bawah 4.534 dolar. Sama kayak indeks yang lainnya ini, Dow Jones berada di short setup. Ya, ini tradisional. Dia mengikuti fix semua. Ini di trade di 382. Ngebuat tradisional. Sini sloppy shortnya. Sloppy, ini tradisional. Russell, indeks Russell, tradisional, ya. Di tradisional short, sini tradisional long, ya kan? Terus Nasdaq juga sama. Gua delete apa? Chart Nasdaq gua. Ya, sudah mencapai target, ya bisa aja nih dia bakal squeeze ke tradisional ya. Nasdaq biris selama berada di bawah 15 319. Oke, kita lanjut ke cryptocurrency. Wow. Oke, nggak kaget sih. BTC ya. Nanti gue buat video sendiri deh untuk BTC untuk analisa algonya ya. Nah, BTC kemungkinan kemarin itu nge-trade di 382 short ya. 382 ini sudah menandakan agresif seller. Kalau di 50% mungkin masih dibilang itu ya so-so lah. Tapi kalau 382 itu agresif. Targetnya di mana 35K. Dan di sini kemarin ada gap di CME. Jadi targetnya gap. Di intraday time frame ya, ini yang sering gua bahas. Kalian perlu jauhi ketika market seperti ini. Dia punya long series. Oke, gua kemarin buy nih di sini. Buy memang. Kemarin di 0,5 dan gua taking profit 50%. Stop loss gua selalu di 0,65 atau 0,707 atau di 0,65. Gua taking profit di 382. Setelah itu dia gagal breakout dan ngebreak long setupnya. Ngebreak. Dari sini gua sudah cut loss. Walaupun ada pump, walaupun banyak yang cut, pump, but no. Karena setelah long setup itu broken, terbitlah short setup. Sekarang short setupnya broken lagi. Dia ngebuat long setup. Gagal lagi. Jadi ketika kalian pertama kali sudah ngelihat long setup dan short setup broken seperti ini akan menghasilkan range. Sudah pasti. Pasti ranging. Dan kurang teknikal kalau sudah begitu. Dan kemungkinan sekarang dia nge-trade di 382 yang ini. Ini yang mengakibatkan kita downtrend. Lagi-lagi agresif seller. Apalagi ya seperti yang kita tahu, kekuatan dolar. Dolar sedang menguat, indeks dan saham turun, fix uptrend, bond market naik, bank market saham turun, ya kena lah, BTC juga kena efeknya. Targetnya sama ya di sini, 36, 35K. Oke, kita lanjut ke Ethereum. Nah, Ethereum, harusnya Ethereum nggak bisa, walaupun dia sekarang berada di atas bullish levelnya ya. Gua rasa dia masih di atas bullish levelnya. Kalau BTC, indeks saham fix nggak sejalan dengan Ethereum, tapi dia masih di atas bullish above line. 2910 dolar. Gue sendiri masih hold ETH gue, yang gue buy di 0,5. Kalau memang cut loss, kalau memang sampai nyentuh cut loss gue, nyentuh stop loss gue maksud gue cut loss. Gue masih invest Ethereum. Karena ini menurut gue nih harga yang cocok untuk investasi. Dan target gue di 5.600 dolar. Sekarang ya karena ngelihat kondisi kayak gini, secara teknikal dia belum ngebreak long setupnya. Tapi ngelihat dari sentimen market, kekuatan dolar,
Saham turun, fix naik, mungkin gua bentar lagi bakal cut loss. Oke, gua rasa ini cukup untuk video analisa hari ini untuk sesi Eropa dan minggu depan. Jika ada yang bingung silakan tanyakan di Discord. Jika ada yang ingin request silakan komen atau chat di Discord. Jika merasa terbantu dengan video ini silakan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat pagi.